Media itu bukan cuma tempat nyari berita, tapi juga mesin pembentuk perasaan ekonomi seluruh negara. Kalau tiap hari kita disuguhi berita negatif soal inflasi, utang, atau resesi, otak kita otomatis merasa ekonomi lagi buruk, meskipun datanya belum tentu seburuk itu. Ini karena otak manusia pakai heuristik, cara cepat menilai situasi dari informasi yang paling sering muncul di hadapan kita. Penelitian dari Tetlock di Journal of Finance nunjukin, ketika nada berita di Wall Street Journal jadi pesimis, harga saham langsung turun. Tapi begitu emosi mereda, pasar kembali ke fundamental. Artinya, media bisa menggoyang pasar hanya lewat sentimen. Fenomena ini juga berlaku di level publik. Riset lintas negara menunjukkan liputan ekonomi yang negatif bikin consumer confidence anjlok. Orang jadi takut belanja, perusahaan ragu rekrut pegawai, ekonomi pun melambat. Di era media sosial, efeknya makin cepat. Setelah kejatuhan Silicon Valley Bank, cuitan bernada panik di Twitter terbukti mempercepat bank run. Ini menunjukkan kepanikan bisa menular secepat algoritma. Itulah yang disebut Robert Shiller sebagai naratif economics. Ekonomi yang digerakkan oleh cerita. Ketika cerita, harga rumah pasti naik, atau ekonomi akan runtuh viral, jutaan orang mengubah keputusan mereka sekaligus, dari investasi, belanja, sampai rekrut karyawan. Karena itu, pemerintah dan bank sentral sekarang mulai memantau nada media layaknya indikator ekonomi. Indeks Economic Policy Uncertainty bahkan dibangun dari frekuensi kata kebijakan di surat kabar, dan hasilnya terbukti berkorelasi dengan turunnya produksi dan investasi. Kesimpulannya, media bukan sekadar cermin ekonomi, tapi juga gas dan remnya. Narasi bisa mempercepat pemulihan atau justru memicu krisis, tergantung bagaimana dikomunikasikan. Maka kuncinya bukan cuma data ekonomi, tapi juga storytelling ekonomi yang cerdas dan menenangkan, supaya masyarakat tetap percaya dan ekonomi tetap bergerak.